Halo Sobat Mista, berikut Top 5 pekan ini. Sejumlah informasi terhangat kami hadirkan ke depan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara. Demam Citayam melanda Indonesia, termasuk di Kota Medan dan Pematang Siantar. Bahkan keramaian yang ditimbulkan hingga mengganggu lalu lintas. Kegiatan fashion di Zebra Cross seperti yang dilakukan di Citayam Fashion Week di Jakarta mulai menular ke daerah. Di Medan, Demam Citayam Fashion Week digelar, tepatnya di persimpangan Jalan Kesawan atau Jalan Balai Kota Medan. Demam Citayam juga menjalar ke Kota Pematang Siantar. Sekelompok remaja dan anak-anak dengan percaya diri berlenggak-lenggok ala peragawan dan peragawati di Zebra Cross depan Sujuya, Jalan Sutomo, Pematang Siantar. Aksi bak artis ini mendapat perhatian masyarakat sekitar, umumnya para pengguna jalan, hingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Sekalipun penampilan yang mereka lakukan manakala lampu pertanda merah saat semua kendaraan harus berhenti. Powerful Vander Sihite, pengamat sosial di Kota Pematang Siantar, merasa kalau kegiatan tersebut tetap saja mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Menurutnya kreativitas itu harus berdasarkan dan mengikuti aturan yang ada dan tidak mengganggu aktivitas lainnya. Di samping itu juga bisa membahayakan pelaku itu sendiri. Kegiatan menggunakan fasilitas umum seharusnya mendapat izin dari pihak kepolisian, karena sejauh ini tidak ada izin kepolisian. Fashion Week di Zebra Cross sebenarnya tradisi luar negeri, kemudian yang masuk ke Indonesia dan dicontoh beberapa daerah. Jalan Sutomo Pematang Siantar merupakan kawasan yang setiap harinya dipadati kendaraan, sehingga kegiatan tersebut dikatakan Powerful Vander Sihite sangat tidak ideal jika itu dilakukan di depan Sujuya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyarankan agar kegiatan Fashion Week harus sesuai dengan tempat dan melihat fungsi dari fasilitas umum. Edi dengan tegas mengatakan kepada masyarakat yang menggelar Fashion Week, khususnya di Kota Medan, jangan sampai jalan yang berfungsi untuk perlintasan kendaraan bermotor terganggu dengan kegiatan tersebut. Sejauh ini, Gubernur mengaku pemerintah belum ada niat untuk memfasilitasi Fashion Week karena menurutnya masih banyak pihak di luar pemerintah yang mampu memfasilitasi kegiatan tersebut. Sungguh mencengangkan, 21 pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur diamankan Polrestabes Medan. Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur disebabkan pengaruh gadget yang dinilai tidak dibatasi oleh para orang tua. Sepanjang Juni hingga 26 Juli 2022, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Medan berhasil mengamankan 21 pelaku kejahatan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sementara pelaporannya selama bulan Juni tersebut terdapat 55 pelaporan. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Medan AKP Medianta Ginting, ke-21 pelaku kejahatan seksual anak di bawah umur itu kini sudah dilakukan penahanan. Ada yang masih menunggu jadwal persidangan dan beberapa di antaranya sudah ada yang divonis di pengadilan. AKP Mardian Ginting mengatakan banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur disebabkan pengaruh gadget yang dinilai tidak dibatasi oleh para orang tua. Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi adalah lingkungan atau tempat tinggal, kemudian minuman beralkohol, narkoba, dan pergaulan bebas. Ia mengimbau kepada orang tua untuk tetap memantau dan mengawasi setiap perkembangan dan pergaulan anak-anaknya. Sementara itu, psikolog Irna Minauli mengungkapkan para pelaku kasus pencabulan anak dikategorikan sebagai kaum pedofil, merupakan orang dengan gangguan jiwa dalam kategori parafilia yang hasrat seksual yang menyimpang, di mana hasrat seksual seharusnya disalurkan pada lawan jenis yang sudah dewasa, namun mereka menyalurkannya pada anak-anak. Mereka juga terbangkitkan hasrat seksualnya dengan melihat anak-anak. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan keselamatan anak-anak. Irna mengatakan adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan menyimpang juga menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya, dan mereka biasanya akan terus mencari mangsa anak-anak. Pada kasus child molester, mereka mungkin memiliki kehidupan perkawinan yang normal, namun mereka juga masih memiliki ketertarikan pada anak-anak. Tentu saja hal ini lebih membahayakan karena mereka kelihatan seperti laki-laki normal lain karena punya istri dan anak. Banyak kasus di Indonesia, jelas Irna, child molester atau penganiayaan anak justru lebih banyak dibandingkan kaum pedofil murni. Mereka biasanya akan mengawini perempuan-perempuan janda yang memiliki anak perempuan. Untuk itu, seorang ibu harus tetap waspada dan memberi edukasi kepada anak-anaknya. Sudah lewat 5 bulan pasca pelantikannya menjadi PLT Wali Kota Pematang Siantar. Namun hingga kini pendefinitifan Susanti Dewayani menjadi Wali Kota belum juga ada tanda-tanda. Gubernur sendiri didesak masyarakat untuk percepatan pelantikan pendefinitifan Susanti.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi diharapkan bisa mempercepat pelaksanaan pelantikan atau pendefinitifan PLT Wali Kota Pematang Siantar menjadi Wali Kota Pematang Siantar. Harapan itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pematang Siantar Timbul M. Lingga ketika dimintai tanggapan terkait sikap partainya atas lambatnya atau berlarut-larutnya pendefinitifan Wali Kota Pematang Siantar. Padahal sebelumnya PDIP sudah mempertanyakan hal tersebut kepada Biro Odda Provinsi. Biro Odda sendiri mengatakan bahwa pelantikan sudah tinggal menunggu jadwal dari gubernur. Sayangnya hingga saat ini Gubernur Sumatera Utara belum menunjukkan kapan akan mendefinitifkan Susanti menjadi wali kota. Padahal jabatan PLT Wali Kota Pematang Siantar sudah memasuki 6 bulan. Gubernur malah mengatakan pelantikan Wali Kota Pematang Siantar tidak mendesak. Di lain pihak, Timbul M. Lingga yang juga Ketua DPRD Pematang Siantar sangat berharap gubernur bisa mempercepat pelantikan wali kota demi maksimalnya pemerintahan serta untuk percepatan akselerasi pelaksanaan pembangunan di Kota Pematang Siantar. Hal senada juga disampaikan Ketua Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Kota Pematang Siantar, Frans Herbert Siantar. Pemerintahan akan bisa maksimal apabila wali kota definitif sehingga bisa segera dilakukan pemilihan wakil wali kota. Pembatasan pembelian Pertalite akan dilakukan dalam waktu dekat. Aturan mengenai pembatasan penyaluran BBM subsidi diperkirakan akan berlaku pada Agustus 2022. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan solar bakal berlaku efektif pada Agustus 2022. Pernyataan itu disampaikan setelah izin prakarsa untuk revisi Peraturan Presiden atau Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak terbit pada bulan Agustus. Menurut Arifin, lewat izin prakarsa itu, Kementerian ESDM telah melakukan sejumlah perbaikan berdasar pada situasi terkini serapan BBM subsidi di tengah masyarakat. Di sisi lain, harga minyak mentah dunia turut diperhatikan untuk menyesuaikan dengan potensi tambahan anggaran menyusul rencana penambahan kuota BBM subsidi pada paruh kedua tahun ini. Sementara itu, Pertamina Patraniaga Subholding Komersial dan Trading PT Pertamina atau Persero masih menantikan revisi Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Hal ini untuk segera mengimplementasikan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting berharap bisa segera mengimplementasikan QR Code. Namun hingga saat ini Pertamina masih belum mendapatkan arahan lebih lanjut ihwal implementasi pembatasan pembelian BBM bersubsidi di bulan depan. Kenaikan laju inflasi dunia dan perlambatan ekonomi menghantam dua raksasa ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat atau AS dan Cina. Bahkan menghadapi krisis ini, Evergrande, salah satu pengembang yang terdampak krisis properti Cina, akan menjual lagi kantor pusatnya di Hong Kong. Krisis properti di Cina turut mempengaruhi Evergrande sebagai salah satu pengembang terbesar di negeri Panda. Evergrande adalah salah satu pengembang yang terdampak krisis properti Cina. Ia akan menjual lagi kantor pusatnya di Hong Kong. Dikutip dari kantor berita AFP pada Kamis, CK Asset Holdings yang didirikan oleh miliarder Hong Kong bernama Lee Ka-shing telah mengajukan tender untuk gedung 26 lantai yang saat ini bernilai 9 miliar dolar Hong Kong atau sebesar 17 triliun rupiah tersebut. Evergrande sedang melakukan upaya restrukturisasi setelah dililit hutang sebesar 300 miliar dolar Amerika Serikat. Evergrande dulu adalah pengembang terdepan di sektor real estate Cina, tetapi dalam beberapa bulan terakhir mulai melepas aset-asetnya. Bosnya yaitu Hui Ka-yan bahkan membayar sebagian utang Evergrande menggunakan harta pribadinya. Dalam gejolak lebih lanjut, pekan lalu Evergrande mencopot CEO dan CFO setelah penyelidikan internal tentang alasan bank menyita lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat dari cabang layanan properti perusahaan. Persoalan Evergrande merembet ke krisis properti Cina. Beberapa perusahaan kecil juga gagal membayar pinjaman dan yang lainnya kesulitan mendapatkan cukup uang. Perusahaan-perusahaan real estate Cina sejak lama bergantung pada pinjaman untuk membiayai proyek besar-besaran mereka. Tetapi kini Beijing memperketat aturan dan aliran dana ke mereka. Para analis berpendapat jika krisis properti Cina menyebar ke sistem keuangan negara itu, maka dampaknya akan terasa sampai ke luar negeri. Namun hal tersebut dibantah Menteri Keuangan Hong Kong Paul Chan. IMF mengatakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tahun ini hanya akan sebesar 2,3%, sementara Cina hanya akan tumbuh 3,3%. Pertumbuhan ekonomi Cina ini yang terendah dalam 4 dekade terakhir. Ini akibat krisis yang memburuk di sektor properti Cina.
Perlambatan di Cina memiliki konsekuensi global. Lockdown menambah gangguan rantai pasokan global dan penurunan pengeluaran domestik mengurangi permintaan barang dan jasa dari mitra dagang Cina. Demikian Top 5, saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.